untuk semua kadang yang sedang gembleng, ada yang mengalami kesulitan? Yang lain ada yang mengalami kesulitan? Enggak ada. Di dalam melakukan patrap samadhi berarti tidak kesulitan kan? Lalu di luar patrap samadhi ada yang mengalami kesulitan? Di luar patrap samadhi ada yang mengalami kesulitan apa tidak? Loh, kok diam? Lah ya makanya saya nanya gitu. Karena saya tahu jenengan belum terbiasa. Makanya saya nanya, di luar patrap samadhi ada yang mengalami kesulitan enggak? Karena apa? Karena kehidupan kita itu bukan cuma patrap samadhi loh ya. Kehidupan kita itu bukan hanya patrap samadhi, juga berkeluarga, bermasyarakat, bekerja, berkegiatan lain-lainnya di luar patrap samadhi itu. Jadi kedua-duanya kita harus bisa. Jadi bisanya jangan cuma patrap samadhi saja. Kalau cuma bisanya patrap samadhi, di luar patrap samadhi kita orang awam, wah gawat itu. Soalnya kalau patrap samadhinya bisa, nah di luar patrap samadhi agak tidak bisa. Atau sebaliknya, di luar patrap samadhi bisa, patrap samadhinya agak tidak bisa. Itu sudah pasangannya itu. Nah kalau dua-duanya langsung bisa, wih hebat banget. Kalau dua-duanya langsung bisa, hebat banget gitu. Untuk mengimbangi antara samadhi sama kegiatan di luar itu. Nah itu kesadaran adanya di kesadaran. Jadi yang perlu panjenengan ketahui, bahwasanya mengkaji wahyu pancagaib dan mempraktekkannya dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku, itu tidak gampang gitu loh, tidak gampang. Itu rumit banget. Dibutuhkan kesadaran kontinu, kesadaran universal. Itu yang dibutuhkan, bekal kita itu. Kalau tidak berbekal kesadaran kontinu, tidak berbekal kesadaran universal, woi, rumit sekali. Nah, bekal kita itu. Ketika patrap samadhi, bekal kita ya kesadaran kontinu, kesadaran universal. Di luar samadhi, bekal kita tetap kesadaran kontinu dan kesadaran universal. Tanpa itu sudah dapat dipastikan banyak kecolongannya. Nah, kalau sudah kecolongan sudah pasti ternoda. Nah, kalau sudah ternoda sudah pasti sulit. Dan selama panjenengan di sini lah, panjenengan itu sedang berlatih itu. Selama panjenengan di sini, panjenengan itu sedang berlatih kesadaran kontinu dan kesadaran universal. Selain kesadaran kontinu dan kesadaran universal, itu saya yang mikul gitu. Itu saya yang mikul. Makanya di dalam mempraktekkan kesadaran kontinu dan kesadaran universal ini, jenengan harus bersungguh-sungguh, karena selain itu semua saya yang nanggung. Semuanya saya yang nanggung, semuanya saya yang mikul.
bahkan saya yang akan menebus gitu. Jadi jenengan harus bersungguh-sungguh di situ. Jadi saya nggak peduli gitu. Saya tidak peduli dengan semua masa lalu panjenengan, saya tidak peduli. Dengan semua latar, dengan bagaimanapun latar belakang panjenengan, masa lalu panjenengan seperti apa, saya tidak peduli. Saya tidak mau peduli itu. Buktinya apa? Buktinya selama sampai di sini kan saya nggak pernah nanya itu. Bagaimana masa lalu panjenengan pernah mencuri apa? Kan saya nggak pernah bertanya itu. Ya. Agama panjenengan apa? Kan saya nggak pernah nanya itu. Karena saya tidak memperdulikan semua itu. Jadi apapun masa lalu panjenengan, bagaimanapun latar belakang panjenengan, selama panjenengan di sini, itu saya yang mikul, saya yang nanggung, dan saya yang menebus. Jadi panjenengan cukup berlatih dan terus berlatih, melatih kesadaran, agar kesadaran panjenengan bisa menjadi kontinu dan universal. Sedangkan selain itu, semuanya saya yang menanggung. Sebab karena itu, siapapun dia, bagaimanapun dia, jika sebelum datang menemui saya di sini, sudah melakukan praktek, mempraktekkan patrap samadhi mijil sowan atau kunci the power level 1. Sudah mempraktekkan praktek patrap samadhi mijil sampurno atau kunci the power level 2. Sudah praktek mempraktekkan patrap samadhi mijil toto lenggah atau kunci the power level 3. Saya hanya butuh waktu 4 hari 4 malam untuk bisa mengantarkan panjenengan masuk ke dalam keadaan suci yang menjadi asal usul sangkan paran dumadinya apapun itu, dan yang menjadi tempat kembalinya apapun itu. Namun jika datang menemui saya di sini belum mempraktekkan 3 level, saya membutuhkan waktu sekitar 8 hari 8 malam untuk bisa mengantarkan panjenengan masuk ke dalam keadaan suci atau ranah suci atau dimensi suci, tempat di mana kita dicipta dan tempat di mana nantinya kita akan kembali. Jadi apapun masa lalu panjenengan, bagaimanapun latar belakang panjenengan, kalau panjenengan sebelum datang menemui saya di sini sudah melakukan praktek patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah atau kunci the power level 1, level 2, level 3, saya hanya butuh waktu 4 hari 4 malam untuk menghapus seluruh masa lalu panjenengan, karma-karma panjenengan, latar belakang panjenengan, sejarah-sejarah panjenengan, semuanya.
kemudian saya akan menemani panjenengan, mengantar panjenengan untuk masuk ke dalam ranah suci atau dimensi suci atau keadaan suci yang menjadi asal usul panjenengan dan tempat kembalinya panjenengan nanti. Sedangkan yang datang menemui saya sebelum melakukan mempraktekkan kunci the power level 1, 2, dan 3 atau patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah, sama, saya tidak pernah peduli dengan apapun yang menjadi masa lalu panjenengan dan bagaimanapun latar belakang panjenengan. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 8 hari 8 malam untuk menebus semuanya, dan sehingga saya bisa menemani dan mengantar panjenengan masuk ke ranah suci atau dimensi suci atau keadaan suci tersebut. Yang saya butuhkan hanyalah kesungguhan panjenengan di dalam mempraktekkan kesadaran pribadi panjenengan. Entah itu ketika patrap samadhi atau di luar patrap samadhi. Nah, itu yang saya butuhkan dari panjenengan semua. Selama di sini saya membutuhkan itu dari panjenengan. Nanti kalau panjenengan sudah selesai dan pulang ke rumah panjenengan sendiri, lah itulah senjata panjenengan nantinya yang akan digunakan untuk apapun itu, yaitu kesadaran pribadi. Makanya selama panjenengan di sini belajar bersama saya, perketat pembelajarannya dan bersungguh-sungguhlah di dalam prakteknya. Apa yang diperketat, pelajaran apa yang diperketat, kesadaran pribadi panjenengan. Yang disungguh-sungguhi apa? Kesadaran pribadi panjenengan. Nah, itu latihannya selama panjenengan ada bersama saya belajar di sini. Kalau di luar nanti panjenengan sudah tidak latihan lagi, tapi praktek di luar sana. Lah, kesadaran ini rumit, gitu. Rumit. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa berkelakuan tidak berkesadaran. Nah, sekarang kita merubah diri, apapun kelakuan kita dengan kesadaran. Nah, itu tidak gampang. Makanya selagi panjenengan tidak tidur, terus praktekkan kesadaran itu. Sambil duduk santai, ngerokok medang, sambil bergerak berjalan, sambil makan, dan lain sebagainya. Kalau sesuatu yang kita masukkan ke dalam raga, jangan lupa sempurnakan terlebih dahulu. Kalau sesuatu yang tidak masuk ke dalam raga kita, cukup nikmati rasanya, apapun itu kegiatannya. Setiap gerak tubuh kita, setiap gerak otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, itu kan ada rasanya. Nah, rasa itulah yang panjenengan nikmati dengan kesadaran rasa, cinta kasih sayang romo. Jangan dengan yang lain. Itu latihannya. Dikarenakan panjenengan belum terbiasa, sudah pasti rumit di situ. Nanti kalau panjenengan sudah terbiasa, ketika panjenengan berkeluarga, ketika panjenengan bermasyarakat, ketika panjenengan berkegiatan, bisa saya pastikan panjenengan pasti akan menjadi idola. Itu bisa saya pastikan. Panjenengan akan menjadi idola dimanapun panjenengan berada. Kenapa? Karena panjenengan bisa membawa diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menempatkan diri dan bisa menjaga diri dimanapun panjenengan berada. Dan saya rasa itu idolanya seluruh orang, semua orang. Nah, ini panjenengan latih selama panjenengan belajar bersama saya di sini. Berusahalah agar supaya tidak ada sesuatu apapun yang tidak panjenengan sadari. Mulai dari bangun dari tidur hingga sampai ketidur lagi itu berusahalah untuk bisa menyadari
semua pergerakan dan semua pergerikan. Nah, latihan panjenengan itu di situ. Selebihnya itu tanggung jawab saya. Apakah tidak ada cara atau teknik lain selain seperti itu, Pak Web? Kok rumit banget sih? Memang rumit, tapi kan nggak berat gitu loh. Hanya rumit. Rumitnya itu dikarenakan kita belum terbiasa. Selain dengan cara seperti itu, selain dengan teknik seperti itu, saya jamin panjenengan nggak akan mampu gitu. Dan saya tahu banget panjenengan nggak akan mampu. Selain dengan cara mempraktekkan kesadaran kita di sepanjang kita terjaga dalam hal apapun, itu berat. Itu sangat berat. Dan saya tahu panjenengan tidak akan mampu. Apa sih Pak Web? Penasaran banget. Untuk mendapatkan pemahamannya. Untuk mendapatkan pemahaman, untuk mendapatkan pengertian, untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat tentang sedulur papat kalimo pancer atau kawula Gusti atau wahyu pancagaib, itu dibutuhkan waktu 10 tahun. Itu baru ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuannya. Dibutuhkan waktu sekitar setidak-tidaknya itu 10 tahun. Lah, tentang kemanunggalannya dibutuhkan setidaknya waktu 5 tahun. Total tentang sedulur papat kalimo pancer membutuhkan waktu 15 tahun. 15 tahun panjenengan tirakat, tinggal tulang jenengan. Satu tinggal tulang. Kedua, bertengkar terus sama istri jenengan. Bertengkar terus sama istri. Belum lagi pusing mikirin anak yang selalu nangis minta jajan. Mampu panjenengan? Sedangkan untuk menyadari kemanunggalan, itu dibutuhkan waktu setidak-tidaknya sekitar 30 tahun. 30 tahun itu praktek menolak dulu. Setelah bisa menolak, baru menerima. Nah, praktek menolak ini kan bahasa saya. Nah, praktek menolak ini kan kalau bahasa awamnya kan puasa atau tirakat atau bertapa. Menolak seluruh asupan. Nah, kalau sudah bisa menolak, nah baru menerima lagi, belajar menerima lagi, sedikit demi sedikit. Tidak bisa langsung menerima banyak, itu tidak bisa. Sedikit demi sedikit. Semisal contoh, saya belajar menolak nasi. Nah, setelah saya benar-benar bisa menolak nasi, kemudian langkah selanjutnya kan saya mulai belajar menerima nasi lagi. Nah, pertama kali saya belajar menerima nasi itu asapnya dulu. Dari panci itu kan ada asapnya. Nah, asapnya dulu. Nah, setelah seluruh tubuh itu kenal dengan kalau itu baunya nasi, asapnya nasi, nah baru kita bisa memasukkan nasi itu. Itu selama 30 tahun. Mampu panjenengan?
Maka usia jenengan sudah segitu loh. Makanya sudah habis. Nggak nyampe lagi. Jadi enggak ada cara terbaik, termudah dan terdekat, teknik terbaik, termudah dan terdekat di era milenium ini enggak ada. Selain menebar kesadaran rasa, cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Nah, itu terbaik, termudah, dan terdekat. Kenapa saya katakan terbaik? Karena asli menggunakan Romo. Kenapa saya katakan termudah? Lawang ndak pakai puasa, ndak pakai tirakat, ndak pakai sesaji, ndak pakai uang, ndak pakai apapun, ndak pakai. Bahkan bisa jadi tidak pakai keringat. Bahkan bisa jadi ndak pakai keringat. Kenapa saya katakan terdekat? Karena kesadaran adalah gerak-geriknya hidup. Dan hidup adalah ruhnya Maha Suci. Tinggal mau apa enggak, gitu aja. Nah, kesimpulannya kan berarti soal mau atau tidak mau. Lah itu harus panjenengan latih selama panjenengan bersama saya di sini dengan sungguh-sungguh. Karena nanti ketika panjenengan sudah meninggalkan pesanggrahan ini dan kembali bermasyarakat, berkeluarga, di tempat tinggal panjenengan sudah tidak berlatih lagi, melainkan praktek. Nah, kalau panjenengan belum ahli kan kobol-kobol jenengan di situ. Waktu pelatihannya dimulai dari bangun dari tidur pagi setelah melakukan patrap samadhi toto lenggah sampai hendak tidur lagi sesudah melakukan patrap samadhi mijil sowan. Nah, itu waktu untuk berlatih di situ. Sadari, semuanya sadari. Apanya yang disadari? Rasanya yang disadari. Bukan kejadiannya, tapi rasanya. Rasanya apa? Rasanya kelakuan panjenengan gitu. Rasanya kelakuan panjenengan itu. Ketika panjenengan berkelakuan memakai sandal, melepas sandal, berkelakuan memakai baju, melepas baju, berkelakuan duduk sambil santai, makan, sambil medang, mandi, semuanya itu jenengan pelajari. Jenengan nikmati rasanya. Satu jam panjenengan duduk seperti itu ada puluhan bahkan ratusan pergerakan. Nah, 1 jam panjenengan duduk itu ada pergerakan tubuh dan pergerakan otak, hati, kelamin puluhan bahkan ratusan kali. Nah, kalau panjenengan tidak berkesadaran berarti banyak yang kecolongan kan di situ. Itu penting. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu apapun yang tidak digerakkan oleh hidup kita. Tidak ada sesuatu apapun tentang jiwa raga kita ini yang tidak digerakkan oleh hidup. Kenapa harus disadari? Karena apapun pergerakan hidup itu belum tentu hidup yang menghendaki. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada 5 ruh. Nah, kita harus ahli di sini.
Di dalam prakteknya jangan pelit. Di dalam prakteknya jangan pelit. Ketika kita berhasil menikmati rasanya kelakuan kita, jangan pelit. Ucapkan terima kasih, ucapkan matur suwun. Semakin kita bisa mengucapkan terima kasih atau matur suwun, semakin diperjelas, semakin dipertunjukkan pergerakan-pergerakan yang terjadi, pergerakan-pergerakan yang terjadi akan semakin dipertunjukkan. Dan pertunjukannya mudah untuk dinikmati rasanya. Nah, di bagian ini yang seumur hidup kita belum pernah mempelajari itu di bagian ini ya. Di bagian ini. Oh, soal yang lain-lainnya kayaknya sih sudah pernah panjenengan pelajari semua. Tapi di bagian ini panjenengan bisa saya katakan sama sekali belum. Karena apa? Karena bagian ini hanya ada di dalam Wahyu Pancagaib. Selain di dalam Wahyu Pancagaib tidak ada pengkajian ini, tidak ada. Bahkan pelajaran ini tidak ada. Nah, kalau kita sudah ahli di sini, ya kita benar-benar menyadari bahwa kelakuan kita adalah kelakuannya dia. Ketika kita benar-benar bisa menyadari, ketika kita benar-benar bisa mengetahui, ketika kita benar-benar bisa memahami, bisa mengerti kalau itu adalah kelakuan dia, maka di dalam kelakuannya sedikit pun tidak ada keraguan. Sedikit pun tidak ada keraguan. Dikarenakan melakukannya tidak ada keraguan sedikit pun, ya terjadilah. Dan kejadiannya tidak akan meleset. Pasti tepat sasaran. Karena dia yang melakukan. Tidak berhenti di situ. Sudah tepat sasaran, sempurna lagi. Nah, kalau sudah di situ, gagal itu nggak ada. Kalau sudah di situ, gagal itu nggak ada. Tidak bisa itu nggak ada kalau sudah di situ. Gagal, tidak bisa itu nggak ada. Mustahil itu nggak ada kalau sudah di situ. Gaib itu nggak ada kalau sudah di situ. Jadi benar-benar pancalaku, benar-benar iman di situ. Benar-benar pancalaku, benar-benar iman di situ. Lalu apa keistimewaannya iman atau pancalaku, Pak Web, kok sampai sebegitunya pelajarannya? Loh. Ketika ada seorang umat menyaksikan seorang nabi bisa berdiri di atas air. Ketika ada seorang umat melihat atau menyaksikan seorang nabi bisa berdiri di atas air. Lalu umat itu bertanya kepada nabi, "Ya nabi, ilmu apa yang engkau gunakan?" Jawabannya nabi, "Andai engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Lalu engkau berkata kepada gunung, 'Hai gunung, pindahlah di depan rumahku.' Maka gunung itu akan nurut. Artinya dia akan pindah di depan rumah." Itu loh iman. Coba jenengan renungkan, seberapa sih besarnya biji sawi? Besarnya biji sawi itu seberapa?
dibandingkan besarnya wujud panjenengan. Namun untuk memiliki pancalaku yang seperti itu, untuk memiliki iman yang seperti itu, dibutuhkan apa yang sudah saya sampaikan sejak awal tadi. Nah, latihan panjenengan, nah selama panjenengan belajar bersama saya di sini. Kesimpulannya, yang menentukan patrap panjenengan adalah diamnya panjenengan ketika bersamadi. Sedangkan yang menentukan laku panjenengan adalah kesadaran. Yang panjenengan sebar, yang panjenengan tebar kepada apapun, siapapun, dimanapun. Kenapa kita harus menebar? Kenapa kita harus menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun? Yang artinya melakukan kebaikan-kebaikan atau melakukan kebajikan-kebajikan tanpa ego, pamrih, arogan. Pertama, karena memang kita dicipta dengan seperti itu, didesain untuk seperti itu. Yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, itulah yang terbaik, termudah, dan terdekat. Kenapa setelah patrap ketika bersamadi kita harus diam? Katanya panjenengan sudah capek. Kira-kira gitu enggak? Katanya panjenengan sudah lelah, sudah capek, sudah letih. Kenapa? Kok masih disuruh diam, kok masih mempermasalahkan? Kalau memang panjenengan sudah capek, sudah letih, sudah jenuh, ayo buktikan. Buktikan, diamlah di hadapan Maha Suci. Dan ingat, diam di dalam samadhi ini adalah penyikapan, adalah sikap loh ya. Diam di dalam samadhi ini adalah sikap, bukan sifat. Bukan kelakuan, juga bukan kelakuan. Diam di dalam samadhi adalah sikap atau penyikapan. Dikarenakan Maha Suci adalah alam semesta seisinya. Siapapun yang berusaha mendekat, apalagi sampai berusaha manunggal dengan Maha Suci, berarti akan melampaui berbagai macam dan beraneka ragam sesuatu hal. Nah, apapun dan bagaimanapun yang dilampaui atau yang dialami ketika bersamadi, penyikapan kita harus diam. Apapun kejadiannya harus diam. Penyikapan kita semuanya itu
Segalanya itu, seluruhnya itu harus kita sikapi dengan diam. Memangnya kalau tidak diam, apa yang terjadi Pak Web? Satu, panjenengan akan lama. Kedua, panjenengan akan tetap capek. Dan yang terakhir, panjenengan tidak akan bisa manunggal dengan Maha Suci. Saya kasih penggambaran. Semisal contoh, dari pesanggerahan ini, panjenengan hendak membeli rokok di pasar Juwangi. Dari pesanggerahan ini, panjenengan hendak membeli rokok di pasar Juwangi. Jarak tempuh dari pesanggerahan ke Juwangi itu kurang lebih 1.500 meter atau 1,5 kilo. Di perjalanan sepanjang 1,5 kilometer ini banyak di kanan kiri, belum di jalan yang kita lalui. Di kanan kiri jalan itu banyak sesuatu. Ada pohon, ada rumah, setiap rumah ada penghuninya. Penghuninya tidak satu. Nah, di jalannya ada jalan yang jeglong, ada jalan yang rata, ada kerikil, ada aspal, ada cor-coran. Nah, kalau setiap yang panjenengan lalui, panjenengan ambil pusing, satu, kapan panjenengan akan sampai di pasar Juwangi? Kapan panjenengan bisa terlaksana membeli rokok di pasar Juwangi? Semisal contoh, panjenengan jalan. Baru keluar dari pintu gerbang pesanggerahan, itu sudah banyak pohon. Nah, semua pohon yang ada di situ, belum tentu panjenengan tahu apa namanya, apa fungsinya. Keluar dari gapura, ini pohon apa ya? Kok daunnya seperti ini ya? Ini fungsinya untuk apa ya? Ini buahnya seperti... Nah, itu baru di situ aja. Nah, untuk bisa mengetahui semua tumbuh-tumbuhan yang ada di depan pintu gerbang aja, tidak cukup 1 bulan panjenengan di sini. Nah, terus sampainya di pasar Juwangi untuk bisa membeli rokok kapan? Itu kenapa apapun yang terjadi dan bagaimanapun yang terjadi, ketika kita diam di dalam bersamadi, penyikapan kita adalah diam. Penyikapan kita adalah membiarkan. Nggak usah digubris, tidak usah dipedulikan. Kalau tidak diam, satu, tidak akan pernah sampai. Kedua, tidak akan bisa manunggal dengan Maha Suci. Karena apa? Kok tidak bisa manunggal dengan Maha Suci? Maha Suci itu adalah alam semesta seisinya. Dan kecerdasan manusia, saya ulang, Maha Suci itu adalah alam semesta seisinya. Dan kecerdasan manusia menggambarkan alam semesta seisinya itu bak bola dunia. Nah, bola dunia ini digambarkan lagi oleh kecerdasan manusia selalu berputar. Nggak ada mandeknya. Artinya dunia ini selalu bergerak, selalu berputar. Nggak ada henti-hentinya, selalu berputar. Itulah yang disebut kehidupan. Jadi kehidupan itu tidak berhenti. Kehidupan itu tidak mandek. Kehidupan itu selalu bergerak. Selalu berputar. Kalau
kecerdasan manusia mengatakannya berputar. Dunia itu berputar. Dunia itu bulat, kemudian berputar. Tidak ada hentinya. Nah, itulah Maha Suci. Nah, kalau kita tidak diam, sama-sama bergeraknya. Coba. Ini bisa dipraktekkan ini. Kalau ada bola, panjenengan saya kasih bola. Bola kecil, bola kasti, atau bola pingpong. Kalau ada bola. Nah, terus saya megang gelasnya. Nah, dari sana panjenengan saya suruh memasukkan bola pingpong itu ke dalam gelas ini. Nah, gelasnya saya goyang-goyangin. Kira-kira bisa masuk nggak? Ayo, bisa masuk nggak itu bolanya itu kira-kira? Nah, itu penggambarannya seperti itu. Jadi, agar supaya pergerakan bola itu bisa masuk ke dalam gelas, maka gelasnya harus anteng, harus diam. Itu aja sulit loh itu. Dengan gelas yang diam diletakkan dengan diam aja sulit. Kita memasukkan sebuah bola ke dalam gelas tersebut. Apalagi gelasnya tidak diam. Sebab karena itu motivasi dari saya setelah melakukan patrap di dalam samadhi, sikap kita harus diam di dalam menyikapi apapun. Jangan heran, jangan menebak-nebak, jangan mikirin, jangan itu ini. Dikarenakan Maha Suci adalah alam semesta seisinya. Wajar kan kalau kita mengalami itu ini, mungkin menyaksikan itu ini, walaupun itu hanya ukuran perasaan kita. Wajar kan? Dikarenakan apa? Karena Maha Suci itu adalah alam semesta seisinya. Artinya ribuan di situ. Ribuan makhluk terdapat di situ. Sebab karena itu, motivasi dari saya ulang, setelah melakukan patrap, harus diam di dalam bersamadhi. Ketika apapun yang akan terjadi atau sedang terjadi, penyikapan kita harus diam. Usah dirisaukan, usah dipikirin, biarkan. Agar perjalanan panjenengan menjadi cepat. Kemanunggalannya juga mudah. Nah, untuk semuanya itu dibutuhkan kesadaran kontinu, kesadaran yang terus-menerus, nggak ada putusnya maksudnya. Dan kesadaran universal, kesadaran yang tidak milih-milih. Kesadaran yang tidak pandang bulu. Nah, sedangkan untuk memiliki kesadaran kontinu dan universal, bersama saya di sini panjenengan sedang berlatih. Oke. Jadi Romo itu tidak membutuhkan patrap panjenengan, tidak mempermasalahkan patrapnya panjenengan. Mau patrapnya baik atau tidak, bagus atau tidak, nah, Romo itu tidak mempermasalahkan itu. Romo tidak pernah mempermasalahkan patrap panjenengan. Romo tidak pernah mempermasalahkan bacaan yang panjenengan patrapkan. Panjenengan mudeng atau paham artinya atau ndak, itu Romo ndak peduli itu. Yang Romo butuhkan adalah diamnya panjenengan, agar Romo itu bisa masuk. Kalau panjenengan ndak bisa diam, Romo ndak bisa masuk. Kesulitan masuknya.
Oke? Nggih. Berhati-hati panjenengan di situ ya. Berhati-hati. Di dalam patrap samadhi, penentunya adalah diamnya panjenengan. Di luar patrap samadhi, penentunya adalah tidak putusnya kesadaran panjenengan. Sebenarnya, walaupun di dalam samadhi panjenengan tidak bisa diam. Di dalam samadhi panjenengan tidak bisa diam. Di luar samadhi, kesadaran panjenengan putus nyambung. Bagi saya itu bukan masalah. Artinya, saya tetap bisa mengantar dan menemani panjenengan masuk ke ranah suci. Namun, nantinya setelah panjenengan meninggalkan pesanggrahan ini, kembali berkeluarga dan bermasyarakat di tempat tinggal panjenengan, bingung panjenengan. Harus apa, harus bagaimana, panjenengan kan kebingungan di situ. Nah, kalau sudah seperti itu, apa gunanya, apa manfaatnya, apa arti maksudnya bisa sampai ke suci? Maka suci itu adalah wah. Nah, setelah sampai di suci, panjenengan tidak bisa menggunakan suci itu, tidak bisa manunggal secara terus-terusan dengan suci itu. Lah, terus apa gunanya? Manfaatnya apa? Utang tetap utang, susah tetap susah. Tidak ada yang selesai. Karena apa? Karena panjenengan tidak bisa praktek. Setelah sampai di suci, panjenengan tidak bisa praktek. Maka saya gambarkan bahwa suci itu adalah pabrik modern super canggih. Suci pernah saya gambarkan sebagai pabrik modern super canggih. Lah kalau sampean sudah sampai di situ nggak bisa apa-apa, lah terus untuk apa? Ya kalau pabrik itu bisa dipekerjakan oleh orang lain. Yang bisa menjalankan pabrik itu adalah kitanya sendiri. Artinya tidak diperbolehkan ada karyawan di situ. Nah kalau kitanya sampai di situ nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada gunanya pencapaian suci, bukan? Nah, tentang itu pelatihannya ada selama panjenengan belajar bersama saya di sini. Jadi, ketika panjenengan melakukan patrap, samadhinya harus jos. Diamnya harus jos. Kata lain daripada samadhi adalah diam. Ketika panjenengan patrap, ketika panjenengan melakukan patrap, diamnya panjenengan harus jadi, harus jos. Samadhi panjenengan harus jadi, harus jos. Di luar patrap samadhi, kesadaran panjenengan harus jos. Karena hanya dengan begitu nanti panjenengan bisa melebihi saya. Karena hanya dengan begitu nanti panjenengan bisa melebihi saya. Karena apa? Karena kalau panjenengan bisa di situ, berarti pabrik modern super canggih yang saya berikan pada panjenengan, panjenengan sudah menerimanya. Kalau panjenengan belum ahli di situ, betapapun saya memaksakan diri memberikan pabrik modern super canggih itu,
kalau panjenengan nggak nampan-nampani, tidak cepat diterima, nggak bisa menerimanya, ya nggak bisa terjadi. Tidak bisa terjadi. Nah ini udah banyak buktinya ini. Saya sampai ngomong begini ini karena apa? Karena sudah banyak buktinya. Kadang kita yang terdahulu ketika masih dalam istilah manekung, dikarenakan selesai manekung, pulang sebelum dia ahli, di luar itu bingung di luar. Lah makanya akhir-akhir ini, saat-saat ini tentang bagian ini selalu saya tegaskan. Karena saya tidak ingin panjenengan mengalami seperti poro kadang kita terdahulu ketika masih zamannya manekung. Ada banyak. Bingung, prakteknya bingung. Nah dengan itu saya akhirnya dapat pengalaman kan di situ. Nah saya tidak mau mengulang pengalaman itu. Makanya di akhir-akhir ini saya selalu menegaskan tentang bagian ini. Agar nanti panjenengan tidak mengalami sama seperti poro kadang kita terdahulu. Padahal selama manekung, tiap malam, tiap hari itu saya motivasikan seperti ini. Namun karena di dalam prakteknya tidak bersungguh-sungguh kan nggak terjadi kan. Akhirnya pulang, berhasil, manekungnya berhasil. Karena apa? Karena saya tidak peduli. Tidak peduli bagaimanapun, apapun masa lalunya, tidak peduli bagaimanapun latar belakangnya, tidak peduli. Jika saya sudah bosan gitu ya, tidak lulus ini. Sudah berminggu-minggu di sini, ya, masih juga belum berhasil mencapai puncaknya manekung. Dikarenakan tempatnya kan seperti ini ya, kalau banyak orang kan umpel-umpelan. Nah, karena harus gantian dengan kadang yang lain, akhirnya saya antarkan ke suci. Walaupun prakteknya itu masih amburadul. Padahal tiap hari, tiap malam saya motivasikan seperti ini. Enggak ada jenuh-jenuhnya, enggak ada bosan-bosannya. Tiap hari, tiap malam. Karena tidak ada penegasan, mungkin enggak saya tegaskan mungkin. Enggak saya tegaskan, ya akhirnya ketika melakukan patrap samadhi, ya sekedar. Di luar patrap samadhi, ya sekedar. Karena patrap samadhinya sekedar, di luar patrap samadhinya sekedar, selama belajar bersama saya di sini, lah sayanya kan bos untuk nyawang sampean-sampean ya. Akhirnya saya luluskan. saya antar masuk ke suci. Sorry mas, maksudnya biyen niki mas. Maksudnya biyen. Akhirnya saya luluskan. Manekungnya saya luluskan. Pulang kan? Sampai di rumah, Pak Web, utang saya kok nggak lunas? Nah, ini dia. Utang saya kok nggak lunas? Katanya Pak Web ngasih saya pabrik modern super canggih. Lah kok utang saya nggak lunas Pak Web? Waduh, anak-anak sekolah saya juga SPP-nya belum bisa terbayar, ini bagaimana Pak Web? Padahal tiap malam, tiap hari saya teriak-teriak gini. Lah saya tidak ingin panjenengan mengalami hal yang sama seperti itu. Makanya akhir-akhir ini di istilah gembleng setelah manekung, saya lebih sering menegaskan tentang ini. Karena saya tidak ingin panjenengan mengalami hal yang sama seperti itu. Karena kalau sudah meninggalkan pesanggrahan ini, panjenengan berkeluarga, bermasyarakat di tempat tinggal panjenengan sudah tidak belajar lagi di situ, tapi praktek. Nah, selama di sini jenengan berhasil, saya jamin jenengan jadi idolanya keluarga, idolanya masyarakat. Dan apapun yang panjenengan lakukan tidak akan mengalami kesulitan dalam bentuk apapun. Ya. Lah ini
tentang ini itu saya tugaskan kepada kadang saya Ahmad, Eko, Bule, Rahman, ada karenanya Pak ini mbuh jenenge lali. Nah, tugas ini saya percayakan kepada mereka ketika saya berada di dalam kasebo atau sedang keluar. Jadi jenengan jangan sakit hati kalau ditegur ya. Kenapa ditegur? Karena apa? Karena melepas sandal masih belum dengan kesadaran, sandalnya masih morat-marit. Nah, kalau dengan kesadaran pasti rapilah sandalnya. Itu baru tentang sandal itu. Itu baru. Belum cara panjenengan berpakaian. Belum cara panjenengan duduk, mandinya. Kalau boleh saya konyol, saya ingin sebenarnya masang CCTV di kamar mandi. Tapi kan saru. Supaya saya tahu cara mandi panjenengan bagaimana. Tapi kan saru. Satu saru. Nah, terus keduanya kan kita sudah bukan anak-anak lagi kan. Nah, mari kita belajar bersungguh-sungguh. Dikarenakan kita bukan anak-anak lagi. Mari kita belajar bersungguh-sungguh. Mumpung masih bersama saya di sini. Nah, selama masih bersama saya di sini kan, satu ada motivasi dari saya, kedua kalau panjenengan sampai luput atau lupa, ada yang mengingatkan, entah itu saya secara langsung atau wakil-wakil saya kan ada yang mengingatkan. Apapun bentuk pengingatannya, itu bentuk cinta kasih sayang kami pada panjenengan yang tidak ingin panjenengan mengalami kegagalan. Nggih. Rumit di sini, Mbak, rumit. Bukan berat tapi rumit ya, rumit. Rumitnya dikarenakan kita belum terbiasa. Belum terbiasa diam, belum terbiasa berkesadaran dalam hal apapun. Ya. Padahal itu sederhana banget itu. Hal apapun, tentang apapun itu sederhana banget. Secara spiritual, kita hanya butuh diam. Secara supranatural, kita hanya butuh kesadaran kontinu. Dan universal. Sederhana kan asli ini. Makanya berlatihlah sekali lagi, berlatihlah bersungguh-sungguh tentang dua hal ini ya. Diam ketika patrap dan kesadaran di luar patrap. Bersungguh-sungguhlah di situ. Tentang yang lain enggak usah dipusingin. Enggak usah dipusingin. Karena apa? Karena hanya dengan itu apapun itu selesai. Satu. Yang kedua, bagaimanapun panjenengan dulu itu sudah saya tanggung. Jadi jangan dipusingin. Kok berani-beraninya? Kenapa kok saya sampai berkata seperti itu? Karena gini, setahu saya tidak ada satupun manusia yang tidak punya masa lalu kan. Semua manusia hidup itu punya masa lalu. Bahkan manusia yang sudah mati aja punya masa lalu. Dan bagaimanapun masa lalunya, ketika kesadaran seseorang itu aktif dan kontinu, selesai. Karena apa? Karena kesadaran itulah yang akan menuntun gitu. Kesadarannya sendiri itu yang akan menuntun, kesadarannya sendiri itu yang akan menjamin. Yang akan bertanggung jawab.
Jadi saudara-saudari kita yang masih beraneka warna-warna di luaran sana, itu hanya dikarenakan saudara-saudari kita itu kesadarannya belum aktif. Kenapa kesadarannya belum aktif? Karena kesadarannya belum dikaji. Nah, karena belum dikaji, disebabkan belum aktif di dalam prakteknya, bukan kesadaran yang menjadi landasannya, melainkan ego, pamrih, arogan. Panjenengan ahli di sini artinya panjenengan akan menempati tempat itu. Dan ketika panjenengan sudah menempati tempat itu, nanti panjenengan tahu sendirilah buktinya. Sekarang baru katanya saya sekarang. Nanti panjenengan tahu sendiri, paham sendiri, ngerti sendiri. Bukti dari apa yang saya informasikan ini. Ya. Nah, dan lagi sebenarnya para kadang kita yang terdahulu ketika istilahnya masih istilah manekung, yang belum menguasai tentang apa yang saya informasikan ini, lah dengan menyimak video ini kan seharusnya mereka bisa praktek. Di luar sana seharusnya mereka bisa praktek. Ya tentu prakteknya sangat sulit karena tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang mengawasi. Kalau lupa tidak ada yang mengingatkan, jadi sulit prakteknya. Padahal prakteknya sederhana kan. Tapi dikarenakan belum terbiasa, maka dibutuhkan motivasi, dibutuhkan inspirasi, dibutuhkan pengingatan ketika lupa. Kenapa saya katakan sederhana? Letak sulitnya itu di mana? Belajar berhati-hati, kalau bahasa awamnya ya, belajar berhati-hati menggunakan sandal dan melepas sandal. Belajar berhati-hati menggunakan pakaian dan melepas pakaian. Belajar berhati-hati ketika mandi. Belajar berhati-hati ketika berbicara. Belajar berhati-hati ketika bergerak. Belajar berhati-hati ketika bergerik. Berat sulitnya di mana sih? Saya rasa itu hal yang sepele kan. Lawang semuanya itu nyata, semuanya bukan gaib. Sandal kita kan ya nyata atau bukan gaib. Pakaian kita juga nyata bukan gaib. Perangkat mandi kita juga nyata semua bukan gaib. Sulitnya di mana? Itu kan sepele banget, sederhana banget. Namun dikarenakan dilakukan tidak terbiasa, ya koyo-koyone angel. Tapi kalau angel sulitnya sih enggak. Saya rasa itu lucu lah ya, saya rasa lucu. Kesimpulan sulit atau angel, saya rasa itu masih lucu. Yang tidak lucu itu kan aras-arasen iki mau. Yang enggak lucu itu aras-arasen itu. Malesnya ini loh yang enggak lucu. Malesnya itu loh yang enggak lucu. Usus wis pating kruyuk kok arep ngemplok sego dadak kudu hati-hati ya. Harus disempurnakan dulu. Sesuap demi sesuap nasi disadari. Cek rumitnya. Nah, ini males akhirnya kan. Nah, ini penyakitnya menungso kan di sini. Nah, dipraktekkan di luar itu kan sangat sulit karena apa? Karena tidak ada yang memberi motivasi, tidak ada yang dijadikan inspirasi. Kalau lupa, tidak ada yang mengingatkan. Kalau dipraktekkan di luar kan sulit. Nah, makanya selagi panjenengan masih belajar bersama saya di sini, ada yang memotivasi, ada yang memberi inspirasi. Kalau lupa ada yang mengingatkan, bersungguh-sungguhlah. Hanya dengan seperti itu, hanya dengan begitu,
kesadaran kita yang super gaib, gaibnya gaib ini bisa aktif, bisa kontinu, bisa universal. Hanya dengan seperti itu, kemanunggalan terjadi di dalam kesadaran kita. Sederhana kan aslinya? Artinya, nah setelah menyimak video ini, nah seharusnya para kadang kita di luar sana, yang di era Manekung itu, yang tadinya itu belum klik selama Manekung, nah kan bisa mempelajari video ini, kemudian mempraktekannya kan sedikit demi sedikit, telaten, tidak bosenan. Sebenarnya sama, tetap bisa mencapai, dengan cara ini tetap bisa mencapai. Kesimpulan terakhir, kemanunggalan hanya terjadi ketika yang hendak dimanunggali itu diam. Sedangkan wicaksono pangwoso di dalam kunci itu bisa terjadi ketika si pelaku mau bersedia menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dimulai dari sandalnya panjenengan. Nah, karena apa? Karena sandal kita itu juga punya hak loh. Sandalnya kita itu juga punya hak untuk mendapatkan cinta kasih sayang dari kita. Bagaimana tidak? Di sepanjang panjenengan tidak tidur, sandal kita itu melindungi kedua telapak kaki kita. Nah, apa dia tidak layak mendapatkan cinta kasih sayang dari kita? Pakaian panjenengan juga sangat layak mendapatkan cinta kasih sayang kita. Karena apa? Karena selama panjenengan tidak telanjang, pakaian panjenengan itu melindungi tubuh panjenengan. Layak kan mendapatkan cinta kasih sayang kita. Nah kalau layak, ayo kita buktikan bersama-sama. Kita praktekkan bersama-sama. Semakin dipraktekkan, semakin banyak yang manunggal dengan kita. Kalau dalam bahasa awamnya, semakin dipraktekkan, semakin banyak saudara. Sandal jadi saudara kita, baju jadi saudara kita, air jadi saudara kita, sabun jadi saudara kita. Semuanya jadi saudara kita. Nah kalau semuanya sudah menjadi saudara kita, serba mudah. Mau apapun, mau bagaimanapun, mudah. Tinggal minta tolong. Selesai. Nah kalau belum menjadi saudara, minta tolong itu tidak cukup. Harus bayar. Sudah minta tolong, bayar lagi kalau belum jadi saudara. Kira-kira gitu enggak? Tapi kalau sudah jadi saudara, tolong saudaraku, lindungi tubuhku. Tolong saudaraku, lindungi telapak kakiku. Selesai. Nah kalau sudah seperti itu, semuanya ingin dekat dengan kita. Semuanya ingin dekat dengan kita. Kebahagiaan ingin sekali dekat dengan kita. Bahkan manunggal bersama kita. Kesuksesan ingin sekali dekat dengan kita dan manunggal dengan kita. Kesehatan ingin sekali dekat dengan kita, manunggal dengan kita. Harta benda ingin sekali dekat dengan kita dan manunggal dengan. Semuanya ingin dekat dengan kita dan manunggal dengan kita kalau kita bisa seperti itu.
Nah, kalau sudah seperti itu, mungkinkah mengalami kekurangan? Tidak akan mungkin. Itu berkah atau manfaatnya banyak saudara kan di situ. Pergi kemanapun kita tidak akan kehausan. Pergi kemanapun kita tidak akan kelaparan. Pergi kemanapun kita tidak akan kedinginan, tidak akan kepanasan, tidak akan kehujanan. Itu secara awam. Nah, kalau secara bukan awamnya, garek plas plung plang dadi, ngomong omongnya dadi. Jadi bagaimanapun patrap panjenengan, bagaimanapun bacaan panjenengan, rahasianya ada di diamnya ketika panjenengan bersamadhi. Apapun dan bagaimanapun kelakuan panjenengan, rahasianya ada di penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Oke? Kadangan kita malam ini cukup nggih, kita lanjut nanti kali lain. Tercerahkan kita semua. Mantap, terima kasih. Ibune aku kangen, halo ibu. Ora ketok ning video ditakluk. Biasanya ono ora ono. Baik ono.